Pro kontra disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja terus bergulir. Yang terbaru, kritikan muncul dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. APEKSI menilai banyak pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang harus diperbaiki. Salah satunya terkait kewenangan pemerintah daerah yang dikurangi oleh pemerintah pusat. Dan ada kesamaan dari kami semua yang melihat bahwa undang-undang ini memang memberikan kewenangan yang kemudian lebih kepada pemerintah pusat. Ya. Jadi banyak catatan kami terkait dengan perizinan, tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup. Ya. Itu di mana kewenangan kami kembali direduksi dan ditarik ke pusat gitu. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia, mengklaim Undang-Undang Cipta Kerja tidak akan mengurangi kewenangan daerah. Dalam konteks hubungan dengan daerah, Bahlil menyebut pemerintah pusat hanya mengatur proses, sedangkan kewenangan tetap ada di daerah. Nah, itu kemudian untuk menyangkut dengan izin. Jadi tidak ada izin satupun terkait dengan izin usaha yang ditarik ke pusat. Itu di pasal 174 itu. 174 itu, pasal 174. Yang ada hanyalah izin tetap di daerah, tetapi disertai dengan NSPK, kemudian di-online-kan dengan OSS. Tidak ada lagi izin yang manual-manual. APEKSI akan membuka ruang untuk masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi mereka soal Undang-Undang Cipta Kerja. Tim Liputan Kompas TV. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki mengkritik langkah sejumlah kepala daerah yang meneruskan kritikan kelompok buruh terhadap isu Undang-Undang Cipta Kerja lewat surat yang dikirim ke Presiden. Jimli mengatakan langkah tersebut tidak tepat karena kepala daerah adalah perwakilan pemerintah pusat dan seharusnya satu suara dengan Presiden. Jimli juga menilai langkah ini bisa dinilai sebagai langkah politik kepala daerah. Menurutnya hal tersebut tak perlu dilakukan lagi. Di Undang-Undang MK yang pertama tahun 2003 itu, nah itu saya satu yang mengusulkan supaya ada begini, gubernur laksanakan tugasnya sebagai kepala daerah, memimpin pemerintahan daerah, memimpin proses pembangunan daerahnya gitu loh. Nah sedangkan untuk menyalurkan aspirasi itu kan tidak usah formal, apalagi kalau suratnya formal, ya kan, dikirim gubernur dengan kup surat kepada presiden menolak undang-undang, nah itu kan tidak baik. Walaupun kita harus mengerti aspirasi ini kuat sekali, maka kita anjurkan tempuh jalur hukum ke MK, uji formil dan uji material, gitu loh. Jadi kita harus mendorong, mengarahkan politik mob itu harus melembaga, dan ini jadi pelajaran juga bagi lembaga parlemen. Lalu benarkah banyak kewenangan kepala daerah yang dikurangi dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Kita bahas bersama dengan narasumber yang sudah bergabung melalui aplikasi Zoom. Ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kami juga tengah berusaha untuk menghubungi Bima Arya Wali Kota Bogor melalui sambungan secara daring juga. Saya sapa Pak Ganjar terlebih dahulu. Pak Ganjar. Ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Pak Ganjar bahkan sempat ikut dangdutan. Beberapa hari lalu sudah bagi-bagi draft final untuk semua pihak, diharapkan bisa pelajari betul. Pak Ganjar juga tentu sudah baca lengkap ya. Benarkah menurut Pak Ganjar ada yang tidak sesuai, bahkan kalau dalam konteks pemerintahan daerah banyak sekali kewenangan pemerintah daerah diambil oleh pusat, diambil kembali begitu? Ada banyak PP yang disiapkan, ada banyak perpres yang disiapkan. Ada yang membacanya mesti pelan-pelan, ada yang cepat. Sebenarnya spiritnya adalah bagaimana perizinan-perizinan bisa dilakukan dengan cepat sebenarnya. Terus kemudian tidak birokratis, tidak ada pungli. Saya mengikuti itu. Jadi kalau saya melihat jangan tergesa-gesa. Coba mari kita inventarisasi mana-mana yang teman-teman barangkali ketakutan kalau kemudian kewenangannya diambil. Pada sisi yang lain, kalau memang takut diambil dan kemudian ini perlu dikelola sendiri, tapi mesti cepat, ya segera direform. Kalau saya melihat biasa-biasa saja, apalagi dalam konteks pandemi respons seperti ini, politik ekonomi kita harus lebih lincah, harus cepat kita melakukan satu terobosan, agar kita bisa recover gitu ya. Dan undang-undang ini menurut saya bisa dilaksanakan juga dengan baik. Pak Mendagri juga menyampaikan kok,
tidak ada. Pak Presiden juga menyampaikan kok tidak ada. Bahkan Pak Mendagri menyampaikan nanti akan ada banyak PP dan Perpres. Mari yang kira-kira merasa akan hilang seperti apa dibicarakan. Maka ini momentum yang menurut saya paling bagus untuk berkomunikasi begitu. Bahkan Dinas Ketenagakerjaan Jawa Tengah menjadi posko begitu ya, Anda buka buat aduan, betul ya Pak Ganjar? Oh iya Mbak, karena begini, karena kemarin masih simpang siur kan, yang mendorong pagar belum baca, yang mempertahankan pagar belum baca juga. Pagarnya ambruk dan dua-duanya nggak ngerti. Kita ini ngapain ya? Pagarnya ambruk tapi sama-sama belum baca. Nah, sekarang sudah mulai ada, terus kemudian beberapa kami coba bagikan, kami buat posko saja. Mana kemudian yang akan menjadi pertanyaan warga, terutama Bapak terkaitan dengan tenaga kerja. Maka saya buatkan posko saja. Kanalisasi ini penting agar tidak terjadi protes yang nantinya berkerumun, nantinya ribut, nantinya lempar-lemparan. Jangan. Situasinya masih pandemi loh. Saya mengingatkan jangan sampai muncul kluster demo gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Apexi apakah juga menjadi salah satu cara untuk mengkanalisasi suara-suara atau pro kontra terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di publik? Saya sapa Wali Kota Bogor, Bima Arya sudah bergabung bersama kita juga yang merupakan Wakil Ketua Apexi. Kang Bima. Selamat sore, apa kabar Pak Gubernur? Baik-baik Kang Bima, ya. Ini sembari di dalam mobil tapi bersedia untuk bicara di Kompas Petang. Saya mau konfirmasi, jadi Apexi betul akan membentuk tim atau sudah membentuk tim khusus untuk mengkaji Undang-Undang Cipta Kerja dan kemudian melakukan atau memberikan rekomendasi resmi kepada pemerintah pusat? Ya, hari Jumat pagi kemarin kami pengurus Apexi berkumpul, sebagian hadir langsung, sebagian melalui daring. Yang pertama kami sepakat bahwa undang-undang ini luar biasa tujuannya untuk memudahkan investasi, memangkas birokrasi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun kami juga sepakat di situ bahwa ada banyak sekali catatan kami dari pasal demi pasal terkait dengan kewenangan daerah. Ya, kami melihat ada kecenderungan tergerusnya otonomi daerah di situ, ada arus resentralisasi kembali. Ya, sekali lagi kami lihat tujuannya bisa dipahami dan sangat baik untuk memangkas birokrasi. Tetapi kami pun sepakat bahwa sepertinya harus ada kajian lebih mendalam. Ya, sejauh mana semangat dari Undang-Undang Cipta Kerja ini tetap konsisten, paralel, inline dengan semangat otonomi daerah. Nah, karena itu kami Apexi sepakat untuk membuka ruang dialog di kota masing-masing, diskusi dengan teman-teman kampus, pakar hukum, aktivis lingkungan hidup, ya, beberapa hari ke depan. Kemudian hari Rabu kami akan berkumpul lagi. Rabu berkumpul lagi untuk mengumpulkan masukan-masukan tadi, untuk kemudian kita samakan bagaimana rekomendasi Apexi ke depan. Ya, salah satunya yang sudah pasti adalah kita ingin mengawal aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi ada mungkin 37 peraturan pemerintah dan sekian keputusan Presiden yang harus kita kawal begitu. Tetapi apakah ada opsi-opsi langkah-langkah selanjutnya, nanti baru hari Rabu kita bicarakan lagi. Oke, jadi belum ada keputusan apakah seperti kelompok-kelompok yang menolak saat ini dengan meminta ya sudah Presiden terbitkan Perpu saja, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, atau ikut serta dalam pembahasan penyusunan peraturan pelaksana di bawahnya? Saya kira kami kepala daerah tidak dalam posisi untuk menerima atau menolak ya, tetapi kami kepala daerah adalah sosok yang dipilih oleh rakyat dan tentunya punya kewajiban untuk berdialog dengan rakyat. Ini yang kita akan lakukan sampai hari Rabu, mendengarkan masukan, aspirasi, dan kami pun membentuk tim seperti yang disampaikan tadi. Kita ada tim khusus ya untuk melakukan inventarisir isu-isu apa saja. Hari Rabu kemudian hasil kerja tim ini akan kami kumpulkan untuk merumuskan rekomendasi Apexi ke depan seperti apa. Ya, tetapi saya sampaikan tadi yang sudah kami sepakat. Tampaknya ada gangguan audio. Saya akan lanjutkan nanti, kami berusaha untuk perbaiki dengan Bima Arya, Wali Kota Bogor. Saya ke Pak Ganjar. Pak Ganjar, kalau Apexi itu kan asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia. Kalau gubernur sendiri setidaknya yang kami dapati, kami beritakan ada gubernur Jawa Barat yang sudah menyurati Presiden, ada gubernur Jawa Timur yang juga sudah menyurati Presiden, ada beberapa provinsi lain. Kalau Pak Ganjar ke depannya melihat eskalasi penolakan, eskalasi dinamik yang ada, akan seperti apa langkahnya? Yang pertama saya ajak ngobrol, maka hari Minggu saya undang Guru,
hari Senin pagi saya ketemu dengan pakar, dengan Apindo, dengan Kadin begitu ya. Terus kemudian mahasiswa sebenarnya kami undang tapi mungkin mereka lagi ada acara lain sehingga tidak datang. Terus sorenya demo, waktu demo kita komunikasi dulu beberapa hari sebelumnya apa yang mau disampaikan dan kita komunikasi baik-baik. Ya terjadilah lagu dangdut bersama dan kemudian mereka pulang membersihkan jalan dan itu menurut saya keren banget daripada merobohin tembok gitu ya, merobohin pagar. Nah yang kedua saya sampaikan kita membuat posko itu tadi di tenaga kerja silakan disampaikan. Yang ketiga saya telepon langsung pada menteri, pada kawan di Balek begitu kan, agar kita bisa menyampaikan secara terbuka apa sebenarnya. Bahkan dalam rapat Senin pagi kami mengundang narasumber dari Sesmenko Perekonomian dan dijelaskan dengan gamblang. Maka saya upload di IG saya, ada di YouTube saya sampaikan ceritanya. Ini pandangan mereka, ini fair semuanya begitu ya. Sehingga saya memang tidak ikut menulis surat seperti itu karena ini bisa dikomunikasikan. Bahkan kemarin ketika di Banyumas juga terjadi demo mahasiswa, Pak Bupati di Pekan diminta untuk tanda tangan, Pak Bupati menyampaikan, saya tidak akan tanda tangan. Kami akan melaksanakan saja, tapi kami berikan ruang seandainya akan dilakukan satu dialog, akan dilakukan satu judicial review, terus kemudian kita bagikan. Dan saya bagikan, Mbak, begitu saya dapat draftnya itu saya bagikan. Sehingga beberapa draft saya bagikan, biar publik tahu kalau ada pergeseran kira-kira seperti apa. Maka ini cara yang paling transparan menurut saya, untuk kita bisa sampaikan kepada publik begitu sehingga publik punya independensi untuk membaca dan menilai. Ada banyak pandangan terhadap sikap yang disampaikan oleh kepala-kepala daerah termasuk juga beberapa gubernur kolega Pak Ganjar. Ada Prof. Jimli Asidiki, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang bilang bahwa tidak seharusnya pemerintah daerah menyatakan sikap secara terbuka, menolak atau mendukung Undang-Undang Cipta Kerja di depan publik. Nanti saya mintai pendapat dari Pak Ganjar nanti. Saya juga berharap nanti Kang Bima Arya juga akan terhubung kembali bersama kita. Tapi usai jeda, saudara, di Kompas Petang.